Mulai. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum ar-rabi' min syahri Ramadan, yaum ats-tsulatsa sanata 1446 lil hijrah. Nuwasil qira'atana fi tafsir surah Al-Baqarah. Nah, kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah menggunakan tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita telah baca kemarin ayat 81 dengan 82. Nah, beserta tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat 83. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم نعم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah la ta'budun illallah, selain Allah Azza wa Jal, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, juga dzil qurba kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Juga waqulu linnasi husna, bertutur katalah kalian eh, dengan yang baik. Bertutur kata dengan yang baik kepada manusia. Waqimus shalah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tsumma tawallaitum, akan tetapi kalian wahai Bani Israel malah berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian masih menjadi mu'ridun, pembangkang. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hadhihi syara'i'u min usulid din allati amara Allahu biha fi kulli syari'atin lishtimaliha 'alal masalihil 'ammati fi kulli zamanin wa makanin fala yadkhuluha naskhun ka aslid dini. Walihada amarana Allahu biha fi qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ila akhiril ayah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan syariat-syariat ini yang disebutkan di dalam ayat ini, menyembah Allah saja, bertauhid, berbuat baik kepada orang tua, kepada anak yatim, ya, kemudian berbicara dengan husna, tegakkan salat, tunaikan zakat. Syariat-syariat ini termasuk dari usuluddin, fondasi agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada setiap syariat, dalam setiap syariat. Mulai yang pertama, kemudian seterusnya, seterusnya sampai Bani Israel ini. Nah, bahkan sampai kita. Allah syariatkan, Allah perintahkan syariat-syariat ini. Karena syariat-syariat tersebut mengandung, mencakup maslahat-maslahat yang umum. Ya, kemaslahatan umum pada setiap zaman dan tempatnya. Sehingga tidak ada naskh, tidak dihapus. Syariat-syariat tersebut masih saja eh, naam ada, tidak dinasikh, dihapus. Ka'asliddin, seperti usuluddin, tidak dihapus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita, amaronallahu biha. Kita juga diperintahkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa'budullaha, sembahlah Allah, jangan kalian mensekutukannya. Nah, dan seterusnya sampai ayat yang sampai akhir ayat.
Ini di surat An-Nisa ayat 36. Nah, bisa dibaca lagi. Kemudian Asy-Syaikh As-Sa'di melanjutkan, faqauluhu wa id akhadna mitsaqa bani Israil hadza min qaswatihim anna kulla amrin umiru bihi ista'saw fala yaqbalunahu illa bil aymani al ghalidhah wal uhudi al muwaththaqah. Nah, muwaththaqah. Waththaqah yuwathiqu. Nah, bahwa muwathiq wa dzaka muwaththaq. Muwaththaqah. Firman Allah, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil mitsak, perjanjian dari Bani Israel, ini menunjukkan, kata Syekh Asy-Syi'di, betapa kerasnya hati mereka. Nah, atau hadza min qaswatihim anna kulla amrin umiru bihi ista'saw, bahwa setiap kali mereka diperintahkan, nah, dengan suatu perintah, mereka malah ista'saw. Mereka malah apa namanya membangkang, menentangnya. Nah, ini menunjukkan kerasnya hati mereka. Mereka tidak mengambilnya, menerimanya, melaksanakan perintah tersebut kecuali dengan sumpah yang berat dan perjanjian yang kuat. Nah, barulah dilaksanakan perintah tersebut. Ini menunjukkan kerasnya hati mereka. Kalau kita, nah, kalau ada perintah langsung saja dikerjakan. Demikian. La ta'buduna illallah. Hadza amrun bi'ibadatillahi wahdah wa nahyun 'anil syirki bihi wa hadza aslud din. Fala taqbalul na'am taqbalul a'malu kulluha in lam yakun hadza asasuha. Fahadza haqqullahi ta'ala 'ala ibadihi. La ta'buduna illallah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, ini adalah perintah agar kita mengibadahi Allah semata. Dan di sini ada larangan dari kesyirikan, berbuat syirik, menyekutukan Allah. Yang mana ini adalah asluddin, pondasi dasar agama. Sehingga fala tuqbalul a'malu kulluha. Amalan-amalan tidak akan diterima seluruhnya, seluruh amalan. Kalau asasnya in lam yakun hadza asasuha atau asasaha. Nah, ada karena ada yakun di sini. Asasaha. Amalan-amalan tidak akan diterima kalau asasnya, dasarnya, pondasinya bukan ini. Ini bukan tauhid. Nah, masih saja melakukan kesyirikan, maka tidak akan diterima amalan tersebut. Nah, fahadha haqqullahi ta'ala ala ibadihi. Ini adalah hak Allah atas para hambanya. Ini mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Kemudian summa qala wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat baik. Ai ahsinu bil walidaini ihsana. Wa hadza ya'ummu kulla ihsanin qawliyin wa fi'liyin mimma huwa ihsanun ilaihim. Wa fihi an-nahyu 'anil isa'ati ilal walidaini au adamil ihsani wal isa'ah li'annal wajiba al ihsanu wal amru bisyai'i nahyun amdiddihi. Firman Allah wa bil walidaini ihsana, maknanya adalah ahsinu bil walidaini ihsana. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab
Bisa dihilangkan begini fiil ahsinunya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan naam, berbuat baik. Demikian. Wahada kata Syekh Asy-Sa'di rahimahullahu taala, perbuatan baik ini sifatnya umum, ya mencakup kulla ihsanin. Setiap bentuk perbuatan ihsan, perbuatan baik. Ya, baik itu perbuatan qauli atau ucapan, perbuatan baik yang berupa ucapan ataupun fi'li, perbuatan. Ya, ihsan qauli wa ihsan fi'li. Mimma huwa ihsanun ilaihim. Yang tergolong ihsan, perbuatan baik kepada mereka, kedua orang tua. Demikian. Jadi ihsan, perbuatan baik, kebaikan ini mencakup umum seluruhnya, baik itu qauli, ucapan ataupun fi'li, perbuatan. Seluruh yang apa namanya ihsanu ilaihim. Nah, yang tergolong, yang termasuk, teranggap perbuatan baik. Nah, ini perintah. Juga terdapat larangan di dalam ayat ini. Larangan dari lawannya, yakni berbuat isaah, ya, berbuat buruk. Isaah, berbuat buruk kepada kedua orang tua. Nah, ini ada larangan dari agar kita tidak ya agar kita menjauhi al-isaah. Ada perintah untuk menjauhi al-isaah. Au adamil ihsan wal isaah. Ayat ini mengandung larangan berbuat buruk kepada kedua orang tua dan juga tidak berbuat ihsan wal isaah. Larangan untuk tidak ngapa-ngapain. Nah, sehingga jangan dipahami bahwasannya ayat ini hanya sekedar melarang kita dari perbuatan durhaka, sehingga kita tidak berbuat durhaka dan juga tidak berbakti. Nah, ini salah. Karena yang wajib adalah berbakti al-ihsan, berbuat baik. Nah, sehingga perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya. Kalau kita diperintahkan untuk berbuat baik, berarti kebalikannya kita tidak berbuat baik. Nah, kita tidak berbuat baik tersebut dilarang di dalam ayat ini. Nah, walil ihsani diddani. Al isaatu wa hiya a'dhamu jurman wa tarkul ihsani biduni isaah wa hadha muharram lakin la yajibu an yalhaqa bil awal wa kadzalika yuqal fi silatil aqarib wal latama wal masakin wa tafasil ihsan la tanhasir bil addi bal takunu bil haddi kama taqaddam. Perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan dari kebalikannya. Nah, di sini kebalikannya ada dua. Yang pertama al-isaah, berbuat buruk. Nah, dan ini adalah yang paling besar dosanya. A'dhamu jurman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kebalikannya adalah tarkul ihsan bidun isaah. Tidak berbuat ihsan dan juga tidak berbuat isaah. Nggak ngapa-ngapain. Ini juga haram. Karena termasuk didduhu, kebalikannya. Wahada muharram. Ini perbuatan yang haram. Tapi tidak sampai pada eh, kedudukan yang pertama, yang isaah ini. Nah, tidak separah yang berbuat durhaka. Demikian. Juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini dalam silatul aqarib wal yatama wal masakin. Nah,
Hal yang seperti ini juga berlaku dalam hubungan kerabat, anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Sebagaimana di ayat, wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatama wal masakini. Nah, juga harus berbuat baik kepada mereka-mereka ini. Wa tafasilul ihsan la tanhasiru bilad. Dan rincian dari perbuatan ihsan ini tidak bisa dibatasi dengan angka. Berbuat ihsan pertama, nah, adalah seperti ini. Kedua, mengucapkan salam. Ketiga, tidak bisa dibatasi. Bal takunu bil haddi. Tidak bisa dibatasi dengan angka, tetapi dapat ditetapkan dengan batasannya. Nah, kama taqaddam sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dijelaskan sebelumnya bahwasanya al-ihsan am, hukum ya ummu, selama itu memang masih bisa dianggap ihsan. Ya, kalau sudah bukan ihsan, al-had, batasannya itu berarti udah melewati batasannya menjadi al-isaah. Demikian. Kalau dihitung pakai angka tidak bisa. Tsumma amara bil ihsan ilan nasi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Faqala wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Wa minal qaulil husni na'am amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar wa ta'limuhum al-ilma wa badlu salami wal bashashah wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyib. Termasuk dari perbuatan atau ucapan. Ucapan yang baik adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Nah, ini merupakan eh, apa namanya prinsip yang sangat penting yang dipegang oleh seorang muslim. Harus diperhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, termasuk dari qululin nasi husna juga ta'limuhum, mengajarkan ilmu, menyebarkan salam, kemudian apa nih berseri-seri, muka wajah wajah berseri-seri. Dan yang selainnya dari mingkulli kalamin thayyib, berbagai bentuk ucapan yang baik. Walamma kana al-insan la yasa'un nasa bimalihi amara bi amrin yaqdur bi 'ala al-ihsan ila kulli makhluqin wa huwa al-ihsan bil qawli. Nah, dan karena manusia itu tidak bisa untuk berbuat baik kepada seluruh orang dengan hartanya. Nah, jadi dia mungkin bisa berbuat baik dengan orang dengan hartanya tapi hanya satu, dua orang, tiga orang, kemudian hartanya sudah habis. Tapi kalau seluruh manusia tidak bisa dia karena hartanya terbatas. Maka tatkala demikian keadaannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dengan perintah yang dia sanggup, ia dapat berbuat ihsan kepada seluruh makhluk, yaitu dengan ucapan. Assalamualaikum, mengajarkan manusia. Kemudian apa tadi? Basyasyah, muka yang berseri-seri. Nah, ini gratis. Sehingga dia bisa melakukannya kepada setiap orang. Terus semampunya. Fayakunu fi dhimni dzalika nahyu 'anil kalamil qabih linnasi hatta lil kuffar. Walihada qala ta'ala wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Nah, dalam perintah ini juga kata Syekh As-Sa'di terdapat larangan dari anil kalam al-qabih, berkata buruk kepada manusia hatta lil kuffar, bahkan kepada orang kafir sekalipun kita dilarang untuk demikian mengucapkan kata-kata yang buruk karena ini perintahnya umum kepada seluruh manusia. Demikian kurang lebihnya wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala
eh, senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita, memberi kita hidayah dan taufiknya untuk bisa mengamalkannya. Nah, sebagaimana pada pagi hari ini kita mendapatkan, alhamdulillah, bahwasannya eh, terdapat contoh yang buruk dari Bani Israel yang mereka tidak mau untuk mengerjakan perintah kecuali sudah disumpah-sumpah dan juga ada perjanjian-perjanjian. Nah, sehingga kita semoga dijauhkan dari yang demikian ini. Juga ada apa namanya larangan dari perbuatan syirik. Nah, semoga kita dapat mengamalkan ini, menjauhi kesyirikan. Wabil walidaini ihsana dan yang seterusnya, wa qulu linnasi husna dan yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan yang setelahnya juga. Amin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah walhamdulillah wassalat. Oh, Mana?